Gianluigi Donnarumma baru saja mengangkat trofi Liga Champions bersama Paris Saint-Germain, momen yang seharusnya menandai awal era kejayaan, bukan akhir dari kebersamaan. Namun hanya hitungan minggu setelah malam penuh euforia itu, namanya dicoret dari skuad utama, digantikan kiper baru yang bahkan belum pernah merasakan atmosfer final kompetisi Eropa. Keputusan ini memicu badai spekulasi. Apakah ini murni strategi taktis? Atau ada motif lain yang disembunyikan manajemen? Pertanyaan itulah yang menjadi pintu menuju kisah penuh intrik di balik puncak kejayaan Donnarumma yang dimulai pada bab 1. Bab 1. Puncak kejayaan dan awal mula kegelisahan. Musim yang lalu ditutup dengan gegap gempita. Gianluigi Donnarumma, kiper megah Paris Saint-Germain, mengukir sejarah dengan gemilang menjadi pilar utama dalam perjalanan menuju gelar Liga Champions pertama bagi klub Paris yang penuh ambisi. Ia bukan sekadar penjaga gawang. Ia adalah tembok kokoh yang menahan gempuran lawan, terutama dalam fase gugur, melawan tim-tim kenamaan seperti Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Semua momentum puncak itu berpuncak pada malam final melawan Inter Milan, di mana kinerjanya murni bersinar tanpa celah, hingga PSG menundukkan lawan dengan skor sempurna. Kesuksesan tersebut melengkapi prestasi gemilang domestik. Tak terhitung, trofi Liga dan Piala domestik dalam beberapa musim terakhir. Namun, di balik sorak-sorai dan selebrasi, benih kegelisahan mulai bersemi. Menjelang musim baru, Donnarumma menikmati reputasi tinggi. Namun, kontraknya kini memasuki tahun terakhir. Rumor muncul bahwa klub sedang mengubah struktur gaji dengan menurunkan gaji pokok dan mendorong insentif berbasis performa. Perubahan yang dianggap tidak memihak sang kiper. Ia, yang telah memberikan seluruh pengabdiannya untuk klub sejak hari pertama, mulai merasakan ketidakpastian. Bab 2. Keretakan kontrak dan pilihan klub. Segala perasaan itu memuncak ketika PSG memperkenalkan wajah baru di lini belakang, Lucas Chevalier dari Lille. Nilai transfernya mencapai puluhan juta euro. Kehadirannya membawa sinyal baru, pergantian penjaga gawang utama, dan keraguan atas masa depan Donnarumma. Pelatih Luis Enrique dengan nada rendah hati namun tegas menyatakan bahwa keputusan mengecualikan Donnarumma dari daftar pemain untuk final Piala Super Eropa bukan soal kualitas, melainkan soal profil penjaga gawang yang lebih cocok dengan gaya permainan tim, terutama kemampuan mendistribusikan bola dari belakang yang dianggap lebih kuat dimiliki oleh Chevalier. Di saat itu, dunia menyaksikan retaknya hubungan antara sang pemain dan klub. Di media sosial, Donnarumma menulis dengan lugas, "Seseorang telah memutuskan bahwa aku tidak lagi bisa menjadi bagian dari kelompok ini dan berkontribusi pada kesuksesan tim. Aku kecewa dan patah hati." Ungkapannya itu menggetarkan hati para penggemar yang dulu menyanjungnya. Ia berharap masih diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak di Stadion Parc des Princes, tanda penghormatan pada penggemar yang setia mendukungnya sejak awal. Bab 3. Perasaan tersingkir dan pembelokan masa depan. Pesan emosional Donnarumma itu beresonansi di banyak penjuru. Agen sang kiper, Enzo Raiola, mengungkapkan rasa marah sekaligus duka. Mungkin hanya di Liga Primer mereka bisa memenuhi tuntutan finansial klub. Ini soal penghormatan yang kini sepertinya hanya finansial. Ia menambah bahwa Donnarumma sebenarnya menerima tawaran gaji yang lebih rendah karena ingin tetap bertahan. Namun aturan permainan tiba-tiba berubah setelah kemenangan gemilang dan negosiasi pun berakhir dengan kebuntuan. Sindiran tajam itu menyiratkan bahwa prestasi luar biasa saja belum cukup menggenggam tempat utama di klub. Paralel dengan suasana emosional itu, analis sepak bola mencatat bahwa Donnarumma tidak pernah benar-benar cocok dengan filosofi kepelatihan. Meskipun Chevalier baru dan belum teruji, profilnya dinilai pas untuk sistem Enrique. Hubungan yang dulu hangat kini mendadak beku. Kedatangannya dianggap tak lagi diinginkan, bahkan setelah semua prestasi luar biasa. Bab 4.
spekulasi, dan ketertarikan klub Inggris. Di tengah kekosongan itu, pintu baru terbuka. Musim transfer panas pun memuncak dengan rumor gemilang. Manchester City bersama klub sekelas Manchester United dan Chelsea dikabarkan menaruh minat serius untuk mengamankan jasa Donnarumma. Fabrizio Romano menyebut bahwa City bahkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang kiper. Namun pisau dilema muncul. Semua itu tergantung apakah Ederson pergi ke Galatasaray atau tidak. Warna cerah itu seakan memberikan harapan baru bahwa masa depan Donnarumma bisa tetap gemilang di negeri Ratu Elizabeth. Namun, tawaran tinggi dan gaji yang melambung menjadi kendala. PSG disebut meminta mahar yang sangat besar, sementara Premier League adalah satu-satunya liga dengan kekuatan finansial untuk merespon. Mungkin satu-satunya, kata Rayola. Bab 5. Plot twist dan luka yang tertinggal. Plot twist paling menyayat adalah kenyataan bahwa kepergiannya bukan tentang performa menurun atau cedera. Donnarumma tetap menjadi salah satu kiper terhebat, melindungi gawang dengan rutin dan membuktikan diri di panggung terbesar. Namun klub memilih sosok lain untuk masa depan. Keputusan itu menimbulkan keheranan sekaligus kekhawatiran. Meminggirkan pahlawan Liga Champions demi sosok lebih muda, apakah benar langkah bijak manajemen? Banyak yang bertanya, apakah kejayaan musim lalu kini ternodai karena keputusan emosional atau sekadar pandangan berbeda? Donnarumma menyuarakan rasa sakit hati atas keputusan mendadak. Tersisih bukan karena kesalahan di lapangan, melainkan karena perubahan kebijakan dan gaya pelatih. Fans merasakan kehilangan, dan ia sendiri merasa nama besar dan dedikasi 4 tahun seolah lenyap sekejap. Kini, masa depannya mengambang, menanti kepastian pindah ke Manchester City atau menanti tawaran lain. Ia yang pernah berdiri kokoh di bawah mistar, kini berpeluang mengulang kisah heroiknya di liga baru. Tapi yang pasti, kisah ini mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang skill, melainkan juga tentang timing, filosofi, dan yang paling menyakitkan, ketidakpastian.